Amerika berniat berperang dengan Cina dalam waktu dekat. Peperangan ini bisa menjadi perang paling mengkhawatirkan di dunia karena bisa menghancurkan dunia, mengingat keduanya adalah kekuatan terbesar dalam bidang ekonomi dan militer. Kenapa Cina sekarang bisa masuk dalam dua kekuatan terbesar militer di dunia? Cina saat ini sedang membangun angkatan bersenjatanya dengan cepat, yang terbaru dengan peluncuran kapal induk baru. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan angkatan bersenjata Cina untuk melakukan modernisasi pada tahun 2035. Xi mengatakan negaranya harus menjadi kekuatan militer kelas dunia yang mampu berperang dan memenangkan perang pada tahun 2049. Lantas, apa yang menjadi alasan Amerika takut pada Cina? Yang pertama adalah angkatan laut terbesar. Meski bukan yang terkuat, militer Cina merupakan yang terbesar di dunia. Cina memiliki kapal angkatan laut terbesar di dunia, Fujian namanya. Kapal induk tipe 003 dibuat dan diluncurkan di Shanghai pada Juni 2022 dan merupakan kapal perang paling canggih yang pernah dibuat Cina. Kapal itu adalah kapal induk ketiga Cina dan tidak seperti dua lainnya. Kapal itu dirancang oleh para insinyur Cina, jadi 100% ori buatan Cina. Ahli militer mengatakan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik Fujian adalah kemajuan signifikan bagi Angkatan Laut Cina. Ini memungkinkan pesawat untuk dikerahkan lebih cepat dan memungkinkan kapal untuk membawa pesawat yang lebih berat. Angkatan Laut Amerika sempat memperkirakan bahwa antara tahun 2020 sampai 2040, jumlah total kapal Angkatan Laut Cina akan meningkat hampir 40%. Mengerikan bukan? Dua, persediaan nuklir yang meningkat. Pada November 2021, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa Cina akan melipat gandakan nuklirnya pada akhir dekade ini. Cina kemungkinan memiliki setidaknya 1.000 hulu ledak pada tahun 2030. Para ahli Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menerbitkan penilaian tahunan terhadap persediaan global juga mengatakan Cina telah meningkatkan jumlah hulu ledak nuklirnya selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, Cina masih jauh dari persediaan 5.550 hulu ledak nuklir yang dimiliki Amerika Serikat. Tetapi pembangunan nuklirnya dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi supremasi militer Barat. 3. Rudal hipersonik. Rudal hipersonik bergerak cepat lebih dari 5 kali kecepatan suara. Namun, mereka tidak secepat rudal balistik antar benua, tetapi mereka sangat sulit untuk dideteksi sehingga membuat beberapa pertahanan udara dibuat tidak berguna oleh rudal ini. Cina telah membantah menguji rudal hipersonik, tetapi para ahli barat percaya bahwa dua peluncuran roket musim panas lalu menunjukkan bahwa Cina sedang beruji coba dalam rudal itu. Tidak jelas persis sistem apa yang mungkin dikembangkan Cina. Ada dua jenis utama, yakni rudal luncur hipersonik tetap berada di atmosfer bumi dan sistem pemboman orbital pecahan atau FOBS, terbang di orbit rendah sebelum berakselerasi menuju target. Ada kemungkinan bahwa Cina mungkin telah berhasil menggabungkan dua sistem, menembakkan rudal hipersonik dari pesawat luar angkasa bermanuver FOBS. Siapa lagi calon targetnya kalau bukan Amerika? 4. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan serangan cyber. Cina dilaporkan berkomitmen penuh untuk mengembangkan perang cerdas atau metode militer masa depan berdasarkan teknologi, terutama berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat,
Akademi Ilmu Militer Cina telah diberi mandat untuk memastikan hal ini terjadi melalui fusi sipil militer, dengan kata lain menggabungkan perusahaan teknologi sektor swasta Cina dengan industri pertahanan negara. Laporan menunjukkan bahwa Cina mungkin sudah menggunakan kecerdasan buatan dalam robotika militer dan sistem panduan rudal, serta kendaraan udara tak berawak atau drone dan kapal angkatan laut tak berawak. Selain itu, Cina telah melakukan operasi cyber skala besar di luar negeri. Menurut penilaian ahli baru-baru ini, pada Juli lalu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menuduh Cina melakukan serangan cyber besar-besaran yang menargetkan server Microsoft Exchange. Diyakini bahwa serangan itu mempengaruhi setidaknya 30.000 organisasi di seluruh dunia dan bertujuan untuk memungkinkan spionase skala besar, termasuk perolehan informasi pribadi dan kekayaan intelektual. Yang kelima adalah anggaran militer. Terakhir, Cina telah dikritik oleh beberapa pakar internasional karena kurangnya transparansi tentang berapa banyak dana yang dihabiskan untuk pertahanan. Pelaporan angka yang tidak konsisten juga dilaporkan dari Cina. Beijing memang mempublikasikan data pengeluaran resmi, tetapi perkiraan Barat tentang dukungan keuangan Cina untuk angkatan bersenjatanya seringkali jauh lebih tinggi. Dipercaya secara luas bahwa Cina saat ini menghabiskan lebih banyak untuk angkatan bersenjatanya daripada negara manapun kecuali Amerika Serikat. Pertumbuhan anggaran militer Cina telah melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setidaknya 1 dekade, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.